Assalamualaikum teman-teman. Lebaran tahun 1446 Hijriah sudah dekat ya. Dan PO Bus sepertinya sepakat akan menaikkan tarif dari tarif biasa ke tarif Tuslah itu tanggal 21 Maret. Tapi meskipun begitu, besaran tarifnya untuk jalur yang sama itu bervariasi. Untuk Gapuraning Rahayu akan berlaku tarif sebesar 220.000 sejak tanggal 21 Maret pukul 00.00 untuk semua jurusan ya. Untuk GR ini kan jurusannya cuma ada 3, Kampung Rambutan, Kalideres, dan Lebak Bulus, dengan titik keberangkatan Sidarja, Wangon, Pangandaran. Yang Sidarja ini sekaligus Karangpucung, meskipun untuk Karangpucung sendiri ada keberangkatan yang sendiri juga. Nah, saya dari Jakarta, tepatnya dari halte Senen Sentral, saya naik Transjakarta jurusan Juanda Juanda Kampung Rambutan. Tidak begitu penuh, cuma saya nggak ngira kalau ternyata perjalanan ini tidak semulus apa yang diharapkan. Ketika memasuki tol, kemacetan cukup panjang dan cukup lama, sehingga saya cukup khawatir kalau nanti saya tidak bisa sampai di Kampung Rambutan tepat waktu. Padahal diperkirakan bis di Kampung Rambutan itu GR itu berangkat jam 6 kurang, dan benar saja jam 6:02 saya baru sampai di halte Tanah Merdeka. Jadi saya turun saja di situ dengan harapan ketemu GR di jalan yang keluar dari terminal, dan benar saja dari kejauhan tampak bis GR sedang berhenti menaikkan penumpang. Gak was-was juga karena dari postingan teman ini sepertinya Kampung Rambutan ramai sekali. Tapi kalau dari foto itu ramainya kayaknya ke sebelah ya, ke bis Budiman. Untung saja masih dapat tempat duduk di bangku baris ketiga. Jadi masih agak sedikit bisa melongok ke depan, ngintip-ngintip. Sambil jalan kita diminta ongkos oleh kondektur. Dan ternyata ongkosnya masih 150.000. Tidak pakai lama ya, kita berangkat pukul 21:49 sampai di rumah makan Genah Rasa. Penumpangnya cukup banyak teman-teman, karena ada 2 penumpang yang tidak kebagian tempat duduk. Jam 22 ini ada CF01 baru masuk, berangkat dari Kalideres jam 6 sore, lalu dia akan menyapu ke arah Lebak Bulus. Nah, saya makan di sini. Nah, ini ada info ya, ternyata gorengannya sudah naik dari 2.000 ke 2.500, tapi untuk makan nasinya masih tetap. Jadi kalau saya prefer untuk makan malam atau buka puasa sekaligus di Genah Rasa. Biasanya saya makan Indomie, tapi ketika saya tanya masih tidak lengkap, tidak ada telur dan sayurnya. Setelah 20 menit istirahat, kita langsung jalan saja teman-teman, menuju ke arah tujuan kita. Pada awalnya kita santai saja teman-teman, tapi ketika sudah mau memasuki Limbangan, nggak tahu apakah itu ada yang minta musik atau apa, yang di depan itu pada ubek gitu ya, malah nyetel musik keras-keras gitu ya. Kita waktunya tidur, tapi untung diingatkan sopir untuk mempelankan musiknya, dan akhirnya dimatikan saja sehingga penumpang bisa istirahat.
Kenaikan Tusla itu sepertinya nggak terlalu didrive oleh pemerintah ya. Saya juga kurang paham apakah ada aturan pada tanggal 21 itu baru boleh naik. Karena untuk PO Budiman itu juga saya dikasih tahu tanggal 21 baru naik, tapi ternyata tanggal 20 itu yang dari Kalideres itu sudah 200.000 di aplikasi. Seperti adat kebiasaan, bukan GR kalau nggak nyalip-nyalip. Nah, memang sepanjang perjalanan tadi kita nyalip-nyalip terus, cuma saya nggak bisa mengabadikan karena terhalang oleh penumpang yang ngampar di lantai sebelah sopir. Jadi kita cuplikan satu saja ya untuk nyalipnya. Sebenarnya sasaran saya adalah naik JB5, tapi ternyata JB5-nya belum diturunkan sebelum diberlakukan Tusla. Jadi ya sudah apa adanya, kita dapatnya R181. R181 ini adalah Hino terbaru ya, selain yang JB5, karena ini termasuk dalam jajaran bus pariwisata dulunya, yang biasa disebut sebagai bis lollipop 180, 81, 82, 83 sampai 8 berapa ya, 85 kalau nggak salah ya. Nah, kita masuk di SPBU Cihaur Beti. Biasanya saya di sini turun untuk sekedar menikmati udara segar, dan pastinya adalah karena pedagang pada masuk, jadi saya kurang suka juga yang suka nawar-nawarin jeruk. Nanti teman-teman juga sudah paham. Dan jangan lupa beli gorengan di ibu-ibu sebelah, yaitu sangat murah, hanya Rp1.000, termasuk lontongnya juga cuma 1.000. Nah, itu ada kelihatan sedikit yang bawa karung, barusan turun pedagang yang dagang jeruk. Sekitar jam setengah 1 kita sudah memasuki Pul Gapuraning Rahayu. Sepi, hanya kita sendiri yang masuk karena mungkin bisnya hanya 3 ya. 1 Kampung Rambutan Karangpucuk Sidaharja, 1 Kampung Rambutan Pangandaran, dan 1 CF01 Kalideres Lebak Bulus Sidaharja. Nah, di Pul ini ada 2 bis rebody ya di sebelah kita, cuma saya nggak tahu itu bis apa atau nomornya berapa. Dan yang JB5 itu masih ada di sana, itu di parkiran yang ujung sana. Nah, itu masih di situ. Sebenarnya sehari sebelumnya kan rame launching pengambilan unit JB5 dari Adiputro. Cuma apakah sudah sampai atau belum, mengingat jarak yang jauh. Adiputro ada di Malang, ya kan, dan akan dibawa ke Ciamis. Sampai kapan tuh selahnya itu, Pak? Baru mulainya ya, berakhirnya belum ada ya. Nah, dari stiker yang ditempel kenaikan Tusla itu dimulai 21 Maret, tapi tidak ada berakhirnya kapan. Pukul 02 kita sudah sampai di tujuan. Ini alhamdulillah berhenti agak lama karena ada penumpang yang membawa barang yang banyak. Dan saya tinggal nyebrang saja karena berhenti tepat di depan rumah.
dan diselingi oleh truk-truk yang muatan kayu. Banyak sebenarnya ya, kita salib, cuma waktu kita akan mengabadikan lagi bis ini sudah jalan. Nah, seperti di video awal ini teman-teman ya, itu adalah video yang baru saja pagi tadi saya ambil. Itu adalah bis-bis yang berangkat ke Jakarta. Dan untuk Budiman sendiri, bis Budiman ini ada Budiman Mobile, yaitu bus yang dikhususkan hanya untuk penumpang yang menggunakan aplikasi Budiman Mobile. Ada beberapa ya, kalau nggak salah itu sebenarnya yang Kalideres itu 200.000 dari tarif sebelumnya 155.000. Kemudian untuk Bekasi juga sama, menjadi 200.000. Dan tentunya untuk aplikasi Budiman ini kita bisa sedikit dipermudah dan aman untuk mendapatkan bangku. Hanya saja untuk aplikasi kita agak bayarnya agak lebih ya, karena biaya aplikasi ini Rp4.000. Sebenarnya kalau dipukul rata saja ya 200, mau aplikasi mau naik sebenarnya lebih menarik sih. Jadi kita korbankan yang 4.000 itu ya, perusahaan mengorbankan 4.000 untuk dijadiin atau digenapin ke 200.000 secara total. Nanti mungkin saya pulangnya akan ambil bis Budiman Karangpucung Kalideres ya, ataupun Karangpucung Tanjung Priok yang harga tiketnya 200.000, karena untuk yang lainnya sedikit di atas seperti Gapuraning Rahayu itu 220, dan bus premium itu adalah 250 ya. Nah, Budiman Karangpucung Bandung dengan bodi 1525 yang direbodi sendiri oleh Karoseri Manon Jaya. Dan ini adalah bis Budiman untuk Karangpucung Tanjung Priok yang rencananya tanggal 21 itu sudah menjalani trayeknya. Ternyata baru pada tanggal 22 pagi ini bis tersebut dioperasikan menuju ke Tanjung Priok. Nah, itu mungkin jadi pilihan ya. Cuma ini tadi berangkatnya sepertinya sudah lebih dari jam 7 pagi. Biasanya bis Budiman itu di antara jam setengah 7 sampai jam 7 kurang. Budiman Bekasi. Dan ini adalah Budiman Mobile yang kita sebut-sebut tadi teman-teman ya. Dan mungkin cukup itu saja informasi dari saya. Selamat menjalankan mudik dan berlebaran. Terima kasih sudah menyimak, kita jumpa lagi kapan-kapan.